Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberikan sedikit saja obrolan kepada kawan-kawan juga semua untuk bahan kita sebagai diskusi tentang eh, apakah benar investasi di IHSG itu, di indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, di saham lebih bagus daripada eh, instrumen-instrumen investasi lainnya seperti obligasi atau deposito bank. Nah, jadi saya di sini coba sedikit aja mengulik. Sebetulnya sudah banyak konten kreator lain yang lebih tajam membahas tentang hal ini dan lebih detail menggunakan data. Cuman saya di sini hanya ingin menyampaikan dengan secara logika aja, secara logis. Nah, mengapa investasi saham jadi menakutkan buat sebagian orang, padahal return investasinya jauh di atas kalau kita simpan uang kita di bank dengan berharap bunga bank, atau kita simpan uang kita di deposito, deposito bank, atau kita beli obligasi, ori, surat utang, atau mungkin juga di atas emas. Jadi kita akan coba sedikit menghitung dan membedah tentang tesis kita, bahwasannya kita berargumen investasi saham di Bursa Efek Indonesia lebih menghasilkan daripada instrumen-instrumen investasi lainnya dari skala returnnya, keuntungannya. Nah, kalau kita lihat di sini, indeks harga saham gabungan kita, ini saya buat di 7 September 2023 di jam 10.55. Nah, kalau kita lihat di sini, indeks harga saham gabungan kita berada di 6.972,95. Jadi ini indeks yang dihitung data dari Januari 2000 sampai sekarang 2023. Artinya sudah sekitar 23 tahun. Nah, indeks harga saham gabungan kita selama 23 tahun sudah naik sekitar 913%. Maka kalau kita bagikan untuk menghitung berapa persentase per tahunnya, karena tadi ini data dari 2000 sampai 2023 dengan kenaikan 913%, maka kita akan membagikan 913 dibagi 23, maka akan kita dapat 39,6. Nah, 39,6 lah, 39,6% lah rata-rata kenaikan IHSG secara per tahun. Kalau kita tarik dalam jangka waktu panjang selama 23 tahun, dari tahun 2000 sampai 2023, maka rata-rata persentase kenaikannya adalah 39,6%. Nah, 39,6% ini belum terhitung kalau kita membeli saham yang membagikan dividen. Nah, di sini saya ingin membandingkan persentase kenaikan harga IHSG ini, persentase kenaikan IHSG dengan satu saham yang saya kira sejak dulu merupakan satu saham wonderful company yang menjadi patokan para investor yang merasa ingin ya investasi aja dengan tenang, tinggal lempar uangnya, analisa dikit, lalu tunggu aja sampai. Pokoknya ini salah satu instrumen, salah satu emiten perusahaan yang cenderung dimasukkan oleh investor sebagai tempat investor menaruh modalnya, dan tipe investor dalam jangka waktu panjang yang ingin mengambil hasilnya dalam jangka waktu panjang, misalnya 5, 10, 15, atau 20 tahun. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, saya akan mencontohkannya pada saham BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Nah, selama 5 tahun terakhir saham BBCA sudah naik
84,10%. 3 tahun terakhir 45,58%. Nah, kalau kita lihat datanya, saham BBCA dari tahun 2005 sampai dengan 2023, itu artinya 2023 dikurang 2005, maka akan kita dapat dalam jangka waktu 18 tahun. Jadi ini data saham BBCA selama 18 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini pertumbuhannya luar biasa, dia naik terus. Cuman agak sedikit jatuh di 2020 ini, naik terus. Nah, jadi selama 18 tahun ini, data ini, saham BBCA ini tercatat mengalami pertumbuhan sebanyak 2.544%. Bayangkan 2.544%, jauh melampaui IHSG. Nah, kalau kita hitung berapa persentase kenaikan per tahun dari saham BBCA ini, maka harus kita bagikan 2.544 dibagi jangka waktu datanya selama 18 tahun. Maka akan kita dapat persentase keuntungan 141,3% per tahun. 141,3% per tahun. Nah, bayangkan persentase per tahun di atas 100% dari satu saham. Ini ditarik dalam jangka waktu yang panjang tapi ya, dengan catatan selama 18 tahun BBCA. Jadi kalau kita mau, misalnya kita kerja di umur 20 tahun, 20 tahun ya kan. Kita anggaplah kita taruh uang kita 100 juta. 100 juta di saham BBCA. Udah, kita tidur aja, kita gak usah lihat-lihat, gak usah apa-apa, biarkan aja situ, kita tunggu 20 tahun ke depan. Kita udah berjanji sama diri kita dan berkonsistensi bahwasanya saham itu akan kita lihat lagi setelah 20 tahun ke depan. Oke, maka kalau kita pakai rata-rata yang tadi, nah, kalau ada orang yang berumur 20 tahun di tahun 2005, dia percaya dan yakin dengan saham BBCA, maka dia masukkan 100 juta ke saham BBCA dari tahun 2005 dan dia tunggu selama 20 tahun. Mungkin kalau 20 tahun dia akan buka sahamnya di tahun 2025. Nah, ini dia buka dalam waktu 18 tahun. Maka uangnya tumbuh 2.552%. Maka 100 juta akan menjadi 2.552%. Ini tidak ikut dividen ya, lain lagi dari dividen. Maka uangnya akan menjadi 2,5 miliar. 2,5 miliar dari 100 juta menjadi 2,5 miliar dalam waktu 18 tahun. Nah, berarti kalau dia kerja umur 20 tahun, langsung dia taruh uangnya 100 juta ke situ, di umur 38 dia sudah bisa pensiun karena uangnya sudah 2,5 miliar. Jadi, persentase kenaikan IHSG sebentar. Jadi presentasi kenaikan data IHSG selama 23 tahun terakhir dari mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2023 didapat hasil rata-rata kenaikan per tahun sebesar 39,6%. Kalau rata-rata kenaikan harga saham BBCA selama 18 tahun terakhir dari tahun 2005 sampai 2023 atau 2023 didapat hasil
persentase kenaikan sebesar 141% per tahun lain dividen. Karena tadi kita tidak hitung ikut dividennya ya, kita hanya hitung persentase kenaikan harga sahamnya selama 18 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini jauh sekali jarak antara kenaikan harga saham BBCA dan IHSG secara keseluruhan. Cuman persentase kenaikan IHSG sebesar 39,6% per tahun ini dalam waktu 23 tahun terakhir itu juga sudah tinggi karena bunga deposito bank itu rata-rata dengan 3-4% saja. Kalau bunga dari obligasi itu rata-rata dengan 6-7% saja. Kalau bunga bank, bunga tabungan di bank rata 1-2% saja. Jadi kita lihat di sini jaraknya jauh sekali antara persentase bunga atau return yang kita dapatkan jika kita berinvestasi di saham daripada di deposito, obligasi, dan bunga tabungan bank. Kalau di emas, saya rasa presentasinya juga kalah dibandingkan saham, cuman saya kurang tahu juga datanya. Jadi saya buat di antara tiga ini aja. Nah, jadi inilah hasil kesimpulan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan inilah hasilnya, catatannya. Boleh di screenshot atau di capture kalau mau. Silakan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan investor semua. Terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Subscribe ya guys. Thank you.